Kenapa? Kenapa? Sleeping Dogs itu menurut gue adalah game yang underrated. Dan dia adalah game yang underrated yang mati. Studionya mati, game mati. Mari kita bahas di Ngobrol Game kali ini. Oke guys, jadi part sebelumnya kita udah bahas arloji anjing alias Watch Dogs. Kali ini kita akan bahas Sleeping Dogs, anjing tidur. Buat kamu-kamu yang belum pernah main, percaya sama gue, mainin. Ini adalah salah satu franchise. Bisa dibilang franchise apa enggak ya? Karena untuk masalah Sleeping Dogs ini hanya ada satu Sleeping Dogs, lalu tidak sempat ada Sleeping Dogs 2 seperti Watch Dogs 1, Watch Dogs 2. Kemudian dia meninggal. Gue ingat banget ya, pertama kali gue main game ini, itu gue main di Xbox 360 tercinta saya. Pada saat itu kita masih menunggu GTA 5, itu sekitar tahun 2012 kalau nggak salah ya. Kita masih nanya, mana GTA 5 nggak keluar-keluar, undur-undur terus gitu kan ya. Tiba-tiba keluar Sleeping Dogs, gue mainin di Xbox 360 gue. Dan saat itu gue ingat banget, gue tercengang, gue bilang sama semua sepupu-sepupu gue ya. Gue bilang, gila ini game GTA 5 nih harus kayak gini, grafiknya bodoh amat, gue bilang gitu. Karena kalau buat tonton yang belum tahu, atau belum sadar, coba teman-teman yang punya PS3 ataupun GTA ataupun Xbox 360, coba deh mainin GTA 4. GTA 4 di PS3 ataupun Xbox 360 itu burem banget, Pak. Burem banget dan banyak nge-lag-nya, banyak frame drop. Sementara Sleeping Dogs pas keluar di tahun 2012-an kalau nggak salah ya, itu gambarnya bagus, warna-warni, di Hong Kong, fightingnya bagus, lu ada elemen-elemen yang terasa kayak Grand Theft Auto lagi, kayak lu dari ini dulu lah, udah gitu kan lu ceritanya nyamar kan, lu polisi nyamar, lu di awal-awal lu kayak dari apartemen kecil dulu segala macam, lama-lama lu bisa upgrade segala macam, lu pakai baju, ganti baju segala macam, bajunya ada efeknya. Itu elemen game yang menarik gitu. Dan lalu apa kelebihan game ini dibandingin game yang lain? Bahkan game yang agak sejenis ya pada saat itu ya, yaitu GTA. Game ini memiliki elemen sendiri ya. Fokusnya fighting. Gue inget banget jempol gue nih jadi lebam begini ya, itu karena main game itu. Sebelumnya jempol gue dikurus guys. Begitu gue main Sleeping Dogs lebam dia, karena ototnya terbentuk kan. Tuh, ini otot sebenarnya nih, dang ding. Nggak ya, emang karena lemak aja sih ini. Tapi maksudnya gue masih inget banget. Yang gue inget core memori gue dari main Sleeping Dogs adalah fightingnya. Bahkan gue di ending-ending kan baru menemukan bahwa ada satu baju yang sebenarnya OP, yaitu pas lagi nangkis ya, lagi nangkis apa lagi itu pokoknya jadi slow motion. Kalau salah kalau nangkis deh. Jadi kalau mau nangkis itu set jadi slow motion, jadi gampang nangkis. Itu baju OP banget. Jadi itu baju yang gue saranin dipakai kalau mau mainin ini game. Sedikit nggak spoiler juga sih ya. Ya pokoknya dengan baju itu udah masalah selesai. Masalah kelar Pak. Lo nggak perlu takut lagi sama yang namanya apa tuh? Dikerubutin orang gitu, karena semua bisa lu tangkis. Terus yang paling gue inget adalah cara bawa mobilnya yang kartunis. Jadi sengaja loh developernya ini lucu ya. Dia kan dari di bawahnya Square Enix pada saat itu ya sebagai publisher ya. Tapi gue inget banget ini game, sebutin game yang padahal dari fightingnya tuh udah agak serius gitu ya. Ceritanya apalagi, ceritanya serius banget Pak. Fightingnya serius. Tapi pas bawa mobil, tuh mobil bisa ngesot. Ngesotnya bukan ngesot yang kayak set, kayak Need for Speed, enggak. Ngesotnya ajebung. Kayak orang, kayak karapan sapi Pak. Lu bayangin nih mobil, ngesotnya gini kayak karapan sapi. Kayak zamannya apa tuh, Romawi kuno kalau lagi adu kuda tuh, woi, ke kanan gitu. Pak, ini mobil, masa iya lu ngesotnya kayak gitu? Tapi bodo amat, itu seru Pak. Jadi pas lu jadi mobil orang terus mau nabrakin yang lagi kita kejar gitu, ada jedem tiba-tiba ke kanan, nampol ke kanan gitu, buset. Itu menurut gua udah kayak demit gerakannya. Tapi unik dan itu jadi malah memorable kan. Karena yang paling memorable kalau dari mobilnya itu malah itu gitu. Terus lagi-lagi ya, yang unik dari game ini lebih ke si karakter utamanya dan juga lebih ke fightingnya dan cara kita untuk mengupgrade si karakternya, which is keliling-keliling kota buat apa, dapetin apa tuh yang gue ingat banget, yang buat doa-doa gitu kan, buat dapetin poinnya apalah itu ya. Habis itu kita jadi bisa belajar silat, jurus-jurusnya kita pelajarin di setiap dojo ibaratnya gitu lah ya. Apa istilahnya kalau itu ya, bukan dojo ya, itulah. Tapi itu seru banget Pak. Dan di Hong Kong ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bikin game bertema di Hong Kong.
Dan grafiknya Pak, untuk game PS3 dan Xbox 360 bagus banget. Dan game ini juga sempat di remake atau remaster apapun istilahnya ya, di era PS4, which is jadi lebih bagus. Walaupun pastinya tetap untuk pengalaman terbaik lo mainin di PC. Dan kalau kamu punya PC portable kayak atau Steam Deck segala macam, gue saranin main di situ karena bagus banget. Lo bisa main 60 fps lebih dengan grafik yang menurut gue udah lumayan banget untuk era sekarang. Tapi story-nya bagus, karakternya bagus. Nah, ini ke pertanyaan yang merupakan judul dari video. Kenapa entet? Jujur, jawabannya adalah gua nggak tahu. Sumpah itu jawabannya. Gue nggak tahu. Karena gini guys, kalau kita mau bahas kayak yang kita bahas di minggu lalu, kenapa Watch Dogs mati? Gue tahu kenapa. Karena gue ngikutin perkembangannya. Oh iya nih game dari bagus lama-lama jadi agak kurang yang di Watch Dogs Legion gitu kan ya. Ubisoft juga secara company juga makin ya pokoknya bikin game yang banyak tapi kualitasnya makin menurun gitu kan ya, makin kayak sama aja semua game kayak satu game gitu ibaratnya. Sedangkan Sleeping Dogs ini kan kasihan ya kalau gue bilang ya. Dia tuh kayak kalau gue bilang ya kurang buzzing loh. Mohon maaf. Karena pas keluar aja hype-nya tuh ya dibilang gede enggak, dibilang kecil enggak, gimana ya ngomongnya ya. Kalau Watch Dogs aja kan lu tahu kan hype-nya. Bahkan sampai hype negatifnya ada. Which is kalau di dunia marketing there is no such thing as negative publicity. There is only publicity. Ya, kalau lu pada yang barusan kamu untuk lu ngomong apa, Bang? Oke, bahasa Indonesianya adalah tidak ada yang namanya publisitas yang buruk. Yang ada hanyalah publisitas yang baik. Itulah kenapa kalau lu benci sama oknum politik, lu omongin terus, tuh orang malah makin naik. Karena di dunia ini tidak ada namanya publisitas negatif. Yang ada hanyalah positif. Lu ngomongin dia jelek terus makin naik namanya. Gitu. Nah, Watch Dogs beruntung. Pas dia keluar trailer pertama kan kayak ada downgrade. Pas keluar gamenya kan kayak ada downgrade grafiknya dari trailernya kan. Watch Dogs nih, kita ngomongin game sebelahnya nih. Tapi yang terjadi adalah banyak orang ngomongin, maki-maki, tapi makin terkenal. Jadi itu game jadi terkenal banget gitu Watch Dogs pada saat itu. Gue ingat banget tuh. Sleeping Dogs in the other hand keluar juga di era yang menurut gue ya, gue ingat banget soal 2012 itu masih eranya first person shooter Pak. Ya, buat kamu yang mungkin belum jadi gamer pada era itu, which is gue saat itu masih jadi tukang shooter di Call of Duty. Itu gue bisa jelaskan, era itu nggak lebih dari dua hal Pak. Ya, FPS alias first person shooter, zombie. Atau gabungan keduanya, FPS zombie atau FPS yang ada zombinya atau zombie jadi FPS. Itu aja 80% game pada saat itu. Atau giliran ada game yang 30% zombie pula. Nyampe, gue inget banget tuh Red Dead Redemption ngeluarin DLC zombie. Gue nggak tahu apa nih otak orang Amerika ya, atau developer game pada saat itu ya, kalau nggak FPS first person shooter zombie. Tiba-tiba keluar game yang mau berbeda dari yang lain, Pak. Ya, Sleeping Dogs. Ya mungkin ini ya alasannya. Actually gue jadi tahu tiba-tiba alasannya. Karena gue inget banget, gue bahkan saat itu yang main gue doang. Gue sih bilang bagus ke si sepupu-sepupu gue kan, si Ami, Alip tuh ya. Wih liat nih bagus loh, kayak GTA loh. Gue main apa namanya nih, Sleeping Dogs. Gue main gitu kan. Tapi abis itu mereka, yaudah yuk main Call of Duty yuk. Main Call of Duty lagi. Online di PS3. Jadi pada saat itu tuh ini game yang keluar di era yang salah. Ya, mungkin kalau ibaratnya sebuah konsol ya, dia tuh kayak PS Vita guys. Ya, which is nanti kita akan buat video tersendiri ya. Kenapa PS Vita? Entet. Karena PS Vita tuh keluar di era yang salah. Sama seperti Sleeping Dogs keluar di era yang salah. Jadi, tapi bukan berarti game jelek loh. Gila lo kalau mainin gamenya, ini game jauh dari jelek guys. Lo kalau nanya soal PS Vita aja konsol, lo kalau nanya PS sekarang masih worth it gak bang? Gue sih masih worth it aja karena banyak game yang bagus di situ. Dan pas keluar itu, oh gila Pak, PS Vita. OLED, ya kan segala macem. Tapi di era 2012 orang juga, OLED Oppo gitu kan. Sama kayak game ini. Pas keluar saat itu orang menanti GTA 5, orang lagi rame main Call of Duty. Dan rame main zombie. Semua zombie Pak, buset pada saat itu. Keluarlah nih Sleeping Dogs ya. Alhasil, ya banyak fans ya, termasuk gua. Tapi nggak sebanyak itu ya.
Sedangkan uang lah yang berbicara guys. Apalagi mereka udah ngeluarin duit lagi pastinya dong untuk remaster atau remake. Pasti penjualannya juga tidak terlalu oke. Karena gue ingat banget gak lama setelah remaster atau remake-nya itu keluar, tau-tau masuk di diskon, masuk di PlayStation Plus, digratisin. Itu kalau game udah kayak gitu tuh, itu tanda-tanda gak laku gitu kan ya. Akhirnya bubar, studionya ditutup sama Square Enix ya. Kalau nggak salah nih game dulu itu sebenarnya apa ya? Gue lupa deh. Sebenarnya Sleeping Dogs itu coba deh tonton yang ingat, tolong komen di bawah. Jadi dulunya ini suatu franchise, habis itu akhirnya jadi franchise ini gitu loh. Sebenarnya itu dulu suatu franchise yang lain. Tapi ini kalau nggak salah guys, kalau nggak salah true crime. Kalau nggak salah ya. Tapi ternyata gue baca di Google developernya sih yang buat Tomb Raider ternyata ya. Terus yang buat beberapa juga yang buat mod Nation Racer yang di PlayStation. Tapi setahu gua tadinya itu ini adalah franchise True Crime. Terus akhirnya berubah jadi Sleeping Dogs. True Crime di PS2 itu sebenarnya seru banget gamenya juga. Berbeda dari GTA, dia lebih kayak nangkep-nangkepin orang. Si gimana tuh yang main pertama tuh? Bukan kayak GTA, ada kayak polisi menyamar juga gitu kan. Which is sama sama Sleeping Dogs gitu. Nah, ada dia bikin Sleeping Dogs yang berencana mungkin untuk jadi franchise baru. Dengan ya ada dogs-dogsnya gitu lah. Sleeping Dogs gitu kan. Rencananya bukan ada Sleeping Dogs 2 dan sebagainya. Bubar pak, bubar. Studio bangkrut, bubar, tutup. Ya. Jadi mungkin ya sebenarnya gue nggak begitu tahu banget isinya. Tapi kalau gue ingat lagi di era-era itu ya. Memang kayaknya penyebabnya adalah keluar di era yang salah. Ya. Ini adalah sebuah game di tentang ya mirip-mirip GTA gitulah ya gameplaynya ya, dan mirip juga kayak sebenarnya lebih mirip lagi sama True Crime sih, literally kayak True Crime yang zaman PS2 ya. Buat tonton belum tahu, coba cari deh game True Crime, cobain main deh. Itu emang kayak gitu banget sebenarnya. Cuman keluar di era first person shooter. Dimana itu udah era dimana orang grinding gak peduli game lain pak. Mohon maaf, gue kalau bahas saat itu ya, gue main Black Ops 2 Call of Duty itu gue hampir semua senjata diamond ya, semua senjata gold jadinya diamond kan. Gue ingat banget tuh dulu, wah itu grinding parah pak. Udah kita main online sama adek gue, sama sepupu, sama temen, nggak sempat main game lain sampai akhirnya GTA 5 keluar. Sekuat itulah emang franchise GTA ya, sampai bisa menggantikan ke apa istilahnya, keranjingannya orang sama game lain gitu kan. Tapi apa istilahnya untuk Sleeping Dogs ternyata nggak bisa ya. Ternyata dia pas keluar 2012 ya ketiban sama first person shooter, abis itu ketiban sama GTA 5 pas GTA 5 keluar. Ya jadi serba salah pas dia keluar di era first person shooter. Orang-orang masih keranjingan first person shooter. Dia adalah sebuah franchise baru, IP baru gitu ya dibilangnya. Jadi orang masih nggak terlalu ngeh. Tapi abis itu sekalinya GTA 5 keluar, kalah. Karena kata orang ya gue bisa ngelakuin banyak hal melebihi apa yang bisa dilakuin di Sleeping Dogs. Di Sleeping Dogs gak bisa pakai pesawat segala macam, di GTA 5 bisa naik pesawat apa segala macam, beli apartemen, beli apa. Ya sungguh sayang. Padahal kalau ini game keluar lagi di era sekarang, ini kan jadi game yang unik aja gitu kan, dimana kita di Hong Kong, lo belajar kungfu, lo bisa mobil ngesot. Kapan lagi lo mobil bisa ngesot pak? Tapi ceritanya tuh, wah lo kalau main pending, dapat banget lah ya. Dan ada rahasia-rahasia juga kan, lo bisa dapat beberapa mobil, gue inget banget tuh. Terus ada beberapa jurus juga yang ini, OP, gila lah kalau diingat-ingat. Tapi sayangnya ini game sudah modar pak ya. Nah itulah kenapa guys, kita tuh sebagai gamer kadang-kadang ya, coba aja game. Gitu loh, gue coba semua game yang lu sebutin tuh di komen, itu gue coba semua. Emang gak semuanya gue tamatin, tapi gue coba. At least gue udah nyoba gitu loh. Kalau gue udah nyoba terus ternyata, bukan game gue gak demen. Nah itu baru valid lah omongan lo, karena lu udah nyoba. Kalau lu belum nyoba, lu udah, gue gak suka. Karena lu belum nyoba kampret. Gue udah nyoba bang, setengah jam. Gue aja nyoba game paling enggak tuh udah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ya. Begonya gue ada beberapa game yang sampai beli 2 kali. Karena kemakan hype ya. Contohnya apa bang? Skull and Bones beli di itu di mana? Di Ubisoft. Ternyata gue ada juga di PS. Ternyata di Xbox beli juga. Gak ada. Ya itu nggak usah ngomongin lah. Tapi intinya adalah mainin aja dulu. Ya, ketika main baru kalau misal tuh game jelek baru lu bilang oh iya emang jelek. Gitu. Jangan kamu
judge game sebelum kamu coba, karena jadi kayak gini Pak, ada game yang bagus akhirnya bubar duluan. Sayang banget kan gak ada sequelnya gitu. Ya itulah dia guys ya. Tak perlu panjang ya, karena ini sebenarnya game yang bagus banget. Ini game yang bagus banget, tapi ya kayaknya korban dari masa yang salah ya. Itulah dia guys untuk ngobrol kali ini, kenapa Sleeping Dogs meninggal. Tapi mungkin kamu punya detail-detail yang saya tidak punya, silahkan komen di bawah. Misalnya kayak, oh bang, tahu nggak bang sebenarnya Sleeping Dogs itu karena ini bang, penyebabnya bang, karena mungkin pendanaan atau apa. Silahkan komen di bawah. Atau emang karena Square Enix mungkin pengen ya cutting budget apa gimana kali. Mungkin kamu tahu yang saya tidak tahu, silahkan komen di bawah gitu ya. Oke guys, sampai sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa cebok, jangan lupa sikat gigi ya. Sampai jumpa di ngobrol game yang berikutnya.